Ya, mengenai daerah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraannya, ada satu usulan juga dari pemerintah nih, satu gebrakan baru menjadikan kawasan-kawasan perbatasan itu menjadi satu daerah administratif, dan diusulkan ini bentuknya bukan kabupaten tapi kota begitu ya. Pandangan Anda bagaimana? Ya, saya sebenarnya melihat bahwa salah satu penyebab mengapa wilayah-wilayah perbatasan ini tidak pernah maju karena dia kan status anak tiri, artinya kalaupun dianggap desa yang tidak terurus, kalau dianggap kecamatan juga kecamatan yang minim segala macam fasilitas. Nah, kota itu sebenarnya akan mensyaratkan ya kan ketersediaan fasilitas tertentu, sehingga dengan penempatan wilayah administrasi setingkat kota, maka mau tidak mau maka akan dibangun fasilitas di situ. Jadi kalau kita bicara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang bisa kita lihat dari perubahan status itu di daerah perbatasan Indonesia? Ya, paling tidak 4 indikator ya. Jadi yang pertama itu dia menjadi tempat administrasi bagi seluruh aktivitas di wilayah tersebut. Artinya tidak ke tengah tapi orang lari ke sana. Kemudian yang kedua dari fasosnya, rumah sakit, lembaga pendidikan itu memadai sehingga orang tidak perlu keluar. Ya kan. Kemudian yang ketiga dari ketahanan sosialnya, orang tidak tertarik untuk pergi ke negara tetangga, tapi mereka merasa bangga menjadi warga di situ. Gitu aja. Dan yang terakhir saya kira situasi pertumbuhan ekonominya, ya kan. Jadi orang tidak perlu eksodus, sudah sejahtera. Oke, kalau Pak Charles dari perwakilan dari DPR Komisi 1, kira-kira apa yang bisa diusulkan untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini? Saya rasa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, fokusnya di 2 hal. Yang pertama pertahanan dan pembangunan. Bagaimana kita harus bisa mempertahankan wilayah perbatasan, meningkatkan anggaran untuk pertahanan, dan mengkontrol anggaran itu agar bisa digunakan dengan baik. Pertahanan ini berkaitan juga dengan diplomasi. Kita harus bisa berdiplomasi dengan negara tetangga, bagaimana mengamankan wilayah perbatasan supaya tidak ada lagi penyeludupan dan lain sebagainya. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dan pembangunan pemberdayaan potensi ekonomi di perbatasan. Misalnya di Tarakan ada potensi ikan yang begitu besar, tetapi infrastrukturnya kurang memadai. Bagaimana pemerintah harus bisa mendorong itu agar potensi ekonomi itu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi setuju dengan wacana wilayah perbatasan dijadikan kota administratif? Saya sangat setuju supaya bisa lebih integrated ya. Dan yang pasti begini, buat saya seperti kata Bung Karno, bagaimanapun walaupun hujan batu di negeri sendiri, lebih enak di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Tapi bagaimanapun tetap saja kesejahteraan itu penting. Kita tidak bisa mengandalkan nasionalisme semata begitu ya. Baik pemirsa, terima kasih sudah hadir bersama kami di Dialog. Semoga ada gebrakan-gebrakan yang ini segera dilaksanakan oleh pemerintah gitu demi masyarakat perbatasan juga saudara-saudara kita Indonesia. Jangan sampai mereka pindah ke warga negaraan karena tidak diurusi ya sama negara kita sendiri. Baiklah, sekarang kita akan jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di White Shot.